Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Melani Hermawan dengan NIM 3411221038. Di sini saya akan menjelaskan beberapa aplikasi perangkat lunak. Yang pertama ada dbdiagram.io. dbdiagram adalah tools untuk mendesain database dengan cepat. Dalam pemrogramannya, dbdiagram memiliki bahasa yang mudah dipahami dan eksklusif untuk penggambaran IRD. dbdiagram menyediakan penyimpanan online dan dapat dengan mudah di-share. Terlebihnya lagi, dbdiagram tidak berbayar untuk menikmati fitur-fiturnya. dbdiagram digunakan untuk menyimpan sebuah database. Berikut 5 tampilan dari dbdiagram. Selanjutnya ada QuickDBD. QuickDBD adalah QuickDBD adalah tools IRD yang berbasis teks dan dengan cepat menggambar diagram yang diperlukan. Meski berbayar, QuickDBD juga menyediakan free version di mana kita dapat mencoba terlebih dahulu. QuickDBD juga menyediakan ekspor ke berbagai format seperti SQL, PDF, maupun Word. QuickDBD cocok bagi Anda yang menyukai IRD, text-based, dan cepat dalam mendesain. Cocok untuk mengerjakan project definition. Berikut adalah 5 tampilan dari QuickDBD. Selanjutnya ada SQLDBM. Digunakan untuk menjalankan database berbasis MySQL. Kelebihan dari SQLDBM adalah dapat bekerja pada browser apapun dan tidak memerlukan database engine tambahan. Berikut tampilan dari SQLDBM. Kemudian ada perangkat lunak Kaku. Diterbitkan pada tahun 2009 dengan developer Nulab Inc. Digunakan untuk berbagai macam jenis diagram. Di sini mulai dari flowchart, UML, mind map, IR diagram. Aplikasi ini cocok untuk proyek membuat diagram alur, gambar rangka, diagram UML, bagan organisasi, dan diagram jaringan. Berikut tampilan dari Kaku. Selanjutnya ada YUML, terbit pada tahun 1994 pada bulan Oktober, digunakan untuk memvisualisasikan sebuah perancangan sistem berorientasi objek atau yang kita kenal OOP. Cocok untuk proyek pembuatan program aplikasi, di mana untuk membuat suatu aplikasi kita memerlukan suatu pemodelan. Pemodelan sama halnya dengan perancangan, bedanya pemodelan merupakan bentuk implementasi sistem bagaimana meletakkan suatu rancang bangun ke dalam sebuah gambar atau visual yang berbentuk diagram. Rating kemudahan penggunaan dari tutorial. Pertama, unduh aplikasi Astah Community atau Astah Profesional. Buka aplikasinya, kemudian pilih menu diagram pada toolbar. Kemudian pilih menu Activity Diagram atau New Activity Diagram. Tentukan swim lane atau partisinya untuk mengelompokkan aktivitas berdasarkan kebutuhannya. Kemudian tentukan namanya agar tidak kebingungan. Dan terakhir, tentukan activity diagramnya sesuai dengan simbol-simbol. Berikut adalah gambar dari YUML.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Listiano Hidayat dengan NIM 34112211062. Saya ingin memberitahu tentang aplikasi tool perancangan perangkat lunak. Yang pertama Draw.io. Draw.io adalah sebuah website yang didesain khusus untuk menggambar sebuah diagram secara online. Semua fitur yang ada pada situs ini bisa kalian nikmati hanya dengan bermodalkan browser yang mendukung HTML5. Kemunculan dan pembuatnya, JP Graphic Ltd adalah perusahaan swasta yang didirikan oleh Brenda Alter dan David Benson pada tahun 2000 di Britania Raya. Pada tahun 2011, perusahaan mulai menerbitkan layanan host untuk aplikasi web MXGraph Draw.io di bawah merek terpisah yang bernama Diagram.ly. Setelah penghapusan sisa penggunaan applet Java dari aplikasi webnya, layanan ini berganti nama menjadi Draw.io pada tahun 2012. Digunakan untuk kita dapat membuat diagram alur, diagram kompleks bisnis, market, desain, perangkat lunak, dan sejenisnya. Kita juga dapat mengekspor diagram ke berbagai format untuk digunakan dalam laporan kantor, presentasi, PowerPoint, dan lain-lain. Ini terdapat bentuk gambar. Yang pertama gambar eh, menu ya. Untuk pemakaian dan rating kemudahan menggunakan dari tutorial tersebut, ini terdapat video tutorial dan ini videonya. Dari tutorial pada video di atas, pada link ini, menurut kami penggunaan Draw.io termasuk mudah karena fitur yang ditawarkan aplikasi ini tidak terlalu rumit, tetapi pada beberapa fitur yang belum maksimal. Untuk selanjutnya, Paradigm. Visual Paradigm adalah aplikasi untuk merancang sebuah aplikasi. Visual D dapat menggambar sebuah rancangan aplikasi menggunakan simbol dan gambar. Visual D merupakan salah satu dari UML, Unified Modeling Language, yang bisa membuat aktivasi diagram, use case diagram, class diagram, dan semikian diagram. Kemunculan aplikasi ini dibuat oleh perusahaan Visual Paradigm International yang dirilis atau dipublish pada tahun 2020 Juni 2002 digunakan dapat digunakan membuat activity diagram, use case diagram, class diagram, dan
sequence diagram. Dan ini gambarnya dan menu. Untuk pemakaian dan rating kemudahan, ini terdapat link video. Dari video visual diagram menurut kami itu tidak semudah karena fitur dari visual paradigm itu lumayan rumit untuk pengguna baru, tetapi secara fitur lebih nyaman. Microsoft Visio. Microsoft Visio atau sering disebut Visio adalah sebuah program aplikasi komputer yang sering digunakan untuk membuat diagram alir atau flowchart, brainstorm, dan skema jaringan yang dirilis oleh Microsoft Corporation. Aplikasi ini menggunakan grafik vektor untuk membuat diagram-diagramnya. Kemunculan Microsoft Visio aslinya bukanlah buatan Microsoft Corporation, melainkan buatan Visio Corporation yang diakuisisi oleh Microsoft pada tahun 2000. Dapat digunakan pembuatan diagram lebih mudah, baik untuk menggambar flowchart, pemetaan jaringan IT, membangun chart organisasi, dan mendokumentasikan proses bisnis atau menggambarkan rencana dasar. Ini terdapat gambar dan gambar menunya. Untuk pemakaian dari video tutorial pada link berikut, dari tutorial Microsoft Visio, menurut kami itu terbilang cukup mudah untuk pengguna baru karena secara penempatan dan fitur mirip seperti Microsoft lainnya. Selanjutnya, Lucidchart. Lucidchart adalah alat diagram online yang memungkinkan pengguna untuk lebih mudah menghasilkan info kompleks melalui diagram alir, flowchart pada pikiran, mind maps, dan jenis diagram lainnya. Beberapa pengguna dapat bekerja sama dengan paralel bersama untuk mengedit dokumen. Kemunculan aplikasi Lucid ini dibuat oleh salah satu perusahaan yang bernama Lucid Software Inc. yang berbasis di Utah atau Amerika Selatan dan didirikan bersama oleh Ben Dill dan Carlson. Kemudian aplikasi ini dibuat dan dikembangkan pada Desember 2008. Aplikasi ini dapat membuat dan melihat diagram-diagram alur, diagram Venn, peta pikiran, diagram organisasi, diagram IRN, dan diagram aktivitas UML. Ini terdapat bentuk. Untuk pemakaian rating pada tutorial, menurut saya terbilang lebih mudah. Saya sering menggunakan ketika membuat flowchart dan IRD dulu secara fitur, mungkin ini terbilang kurang maksimal. Selanjutnya ada SmartDraw. SmartDraw adalah aplikasi untuk membuat diagram bagan, presentasi bisnis, dan alur proyek. Selain itu, aplikasi ini juga mampu membuat beberapa visualisasi bisnis. Untuk kemunculan aplikasi ini dibuat oleh perusahaan Smart LLC yang dimana pertama kali dibuat oleh atau rilis pada tahun 1994 dan dapat membuat bagian dan grafik denah lantai, bagai alur, artis, peta, diagram, jaringan, papan cerita PowerPoint,
diagram proyek, dan garis waktu. Terdapat bentuk atau gambar menu. Untuk pemakaian dari tutorial drawing pada ilmu tersebut, menurut kami cukup mudah karena penampilan tool dapat dimengerti dan secara fitur ini terbilang kompleks. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Aziza Marfuah dengan NIM 3411221063 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan beberapa aplikasi perancang perangkat lunak untuk tugas kelompok yang 10. Yang pertama ada Creately. Creately ini adalah software flowchart yang berbasis web untuk membuat diagram alur, bagan organisasi, bagan proyek, diagram UML, mind map, dan visual bisnis lainnya. Creately ini dirilis pada tahun 2008 oleh Synergix. Ini merupakan tampilan dari Creately. Tutorial untuk pemakaian Creately ini, yang pertama, tentukan proses atau alur yang akan divisualisasikan, lalu identifikasi berbagai langkah yang diperlukan untuk mengeksekusi proses tersebut. Selanjutnya, terapkan langkah di atas ke dalam diagram alir dengan simbol standar pada Creately, lalu tarik dan jatuhkan simbol mulai atau akhir ke dalam kanvas dengan opsi plus create, tambahkan simbol selanjutnya sesuai proses, langkah, operasi, atau keputusan. Lalu hubungkan bentuk dengan panah untuk menunjukkan alur proses atau alur kerja. Buat diagram alir sesuai kebutuhan dengan preset tema warna Creately. Tinjau diagram alir secara rutin dan perbarui ketika proses yang dipresentasikan mengalami perubahan. Direpresentasikan mengalami perubahan. Yang kedua, daftar UML. Daftar UML ini adalah alat rekayasa perangkat lunak yang menggunakan Unified Modeling Language serta System Modeling Language. Daftar UML ini dirilis pada 7 Agustus 2006 dan rilis stabil pada tanggal 14 Juni 2022 oleh MK Labs Co. Ltd. Daftar UML ini digunakan untuk memaksimalkan produktivitas dan kualitas software pada proyek. Ini merupakan tampilan dari Daftar UML. Untuk tutorial pemakaiannya, buka aplikasi Daftar UML, lalu klik pada menu bar, model, selanjutnya klik Add Diagram, lalu Use Case Diagram. Setelah itu, secara otomatis use case diagram akan tertampil pada bagian sisi dari aplikasi. Untuk memasukkan aktor ke dalam frame, klik 1 kali simbol aktor yang terdapat pada toolbox, lalu klik 1 kali pada frame. Frame adalah lembar putih yang bergaris kotak-kotak pada Daftar UML yang berguna untuk menyimpan model. Lalu secara otomatis model aktor akan tampil pada frame, lalu ubah nama aktor sesuai kebutuhan. Selanjutnya kita masukkan use case ke dalam frame. Caranya, double klik pada aktor, lalu pilih Add Associated Use Case. Secara otomatis, use case akan tertampil. Ubah nama use case dengan kata kerja yang telah diuraikan pada proses bisnis sesuai kebutuhan. Untuk menambahkan use case, ulangi langkah nomor 5. Sampai tahap ini, proses pembuatan use case diagram sudah
selesai. Jika ingin dikembangkan kembali, lakukan eksperimen mandiri untuk mengeksplor simbol-simbol use case diagram lainnya yang terdapat pada toolbox dari UML. Lalu yang ketiga ada Glyphy. Glyphy ini adalah perangkat lunak untuk membuat diagram melalui aplikasi berbasis Cloud HTML5. Glyphy ini digunakan untuk membuat diagram UML, denah lantai, diagram fan, diagram alur, dan berbagai jenis diagram online lainnya. Glyphy ini diluncurkan pada Oktober 2018 oleh Roachwave Software, kemudian diakuisisi oleh Perforce Software pada Januari 2019. Ini merupakan tampilan dari Glyphy. Untuk tutorialnya, pertama kunjungi Glyphy online menggunakan browser, lalu daftarkan sebuah akun. Setelah itu, masuk ke interface utama program, yaitu panel pengeditan. Kemudian, kotak dialog akan menampilkan layout dan template. Yang menampilkan layout dan template akan muncul. Kedua, di menu belah sisi kiri akan terlihat perpustakaan bentuk. Seret bentuk yang dibutuhkan ke kanvas dan edit elemen secara berurutan. Kita dapat mengubah ukuran font dan lain-lain. Lanjut, tambahkan dan edit bentuk untuk menggambarkan diagram sesuai dengan kebutuhan. Lalu selanjutnya ada Edrawmax. Edrawmax ini perangkat lunak diagram teknis bisnis 2 dimensi yang membantu untuk membuat diagram alur, bagian organisasi, peta pikiran, diagram jaringan, denah lantai, diagram alur kerja, bagian bisnis, dan diagram teknik. Edrawmax ini dirilis oleh Edrawsoft pada bulan November 2021. Tampilan dari Edrawmax adalah sebagai berikut. Tutorialnya, buka aplikasi Edrawmax. Jika belum punya, download di Google dengan memenuhi versi. Lalu selanjutnya, setelah aplikasi terbuka akan muncul tampilan awalnya. Banyak template yang dapat digunakan pada aplikasi ini. Berikutnya, pilih menu software, lalu muncul menu diagram untuk software, lalu pilih data flow diagram sebagai model diagram. Setelah itu, klik Create di sebelah kanan. Setelah klik Create, akan muncul gambar berupa diagram. Selanjutnya, hanya tinggal seret gambar dari samping kiri ke area latar putih dan susun sesuai dengan analisa software yang akan dibuat. Untuk memberi teks pada entitinya, double klik di tengah kotak, lalu ketik teks pada proses dan data store. Dan yang terakhir ada UML Designer. UML Designer ini merupakan alat pemodelan grafis untuk UML2 berdasarkan plugin Eclipse UML2 dan seperti yang didefinisikan oleh OMG. UML Designer ini memberikan dukungan untuk diagram UML utama dan untuk profil UML. Rilis stabil pertama pada tahun 2012, lalu rilis stabil terbaru sejak 30 Desember 2019 oleh Odeo. Berikut tampilannya. Untuk tutorial penggunaan UML Designer, yang pertama, untuk membuat proyek UML baru, aktifkan perspektif pemodelan. Lalu, kita dapat memilih nama spesifik untuk proyek dan elemen root di halaman berikutnya. Setelah itu, tekan tombol selesai. Lalu, proyek akan dibuat secara otomatis mengaktifkan sudut pandang UML. Setelah itu, dapat klik kanan pada paket yang ditampilkan untuk membuat semua diagram yang tersedia.
atau menggunakan paket untuk membuat struktur paket yang sesuai dengan kebutuhan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.